Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non sicut mundus dat, ego do vobis pacem. Bagi saya, Pater Muji ini adalah seorang Yesuit yang istimewa. Mengapa? Karena dua. Yang pertama, dia sebagai seorang imam, sebagai seorang Yesuit, itu berusaha sekeras mungkin untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia, khususnya melalui bidang seni dan budaya. Pada satu sisi dia menulis, tetapi pada sisi lain dia juga melakukan tindakan produksi seni itu, misalnya dengan sketsa-sketsa yang sangat syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena belajar dari Romo Y.B. Mangunwijaya almarhum, dia juga punya perhatian khusus kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan dan sebagainya. Itu perhatiannya sangat besar sekali. Paling kelihatan itu sekarang ini, akhir-akhir itu selama hidupnya di Jakarta ini adalah pergaulannya dengan para sopir bajai misalnya. Dengan sengaja dia kemana-mana lebih suka naik bajai untuk bicara dengan mereka, untuk juga berbagi pengetahuan mungkin dengan mereka dan sebagainya. Sehingga di kalangan banyak supir bajai di Jakarta ini, dia sangat dikenal dan sangat akrab. Saya menyaksikan hal itu beberapa kali, karena beberapa kali pula saya naik bajai bersama Romo Muji. Jadi dia sebagai seorang Yesuit itu berusaha untuk memiliki kontribusi kepada Republik ini, termasuk misalnya menjadi salah seorang ikon Pancasila dan sebagainya itu ya, menjadi anggota KPU dan sebagainya. Sehingga dia itu sebagai seorang Yesuit punya dua prinsip, yaitu berkiprah di altar tetapi juga di pasar. Ya, tidak hanya di dalam urusan ritual keagamaan tetapi juga di tengah masyarakat. Nah, kepada beliau saya pernah mengusulkan tambahan satu yang ternyata beliau amini juga, yaitu selain pasar dan altar juga tikar, di mana tikar biasanya kita pakai untuk istirahat, untuk bermeditasi, untuk berefleksi dan sebagainya. Sehingga tindakan kita, entah itu di pasar atau di altar, menjadi bagian dari buah dari proses refleksi atau discernment itu dalam tradisi Ignatian. Itu yang bagi saya mengesan bagi saya terhadap Romo Muji sebagai seorang Yesuit, sebagai sesama Yesuit di Indonesia ini. Saya sangat kagum dengan Romo Muji, tetapi sekaligus sebagaimana yang lain ya, kagum dengan Romo Muji. Dan saya sangat beruntung karena selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini saya tinggal satu komunitas dengan Romo Muji, dan saya sering diajak pergi oleh Romo Muji. Ya, entah itu ke pameran sketsanya, entah itu ke tim, entah itu ke perpustakaan nasional atau bedah buku atau yang lain. Akhir-akhir ini beliau sering mengajak saya, sehingga saya tidak hanya mengenal Romo Muji tetapi juga tahu siapa yang mengenal Romo Muji juga gitu. Dan ternyata banyak sekali. Kalau saya pergi sama beliau ini, banyak orang selalu senang ketemu Romo Muji, dan biasanya selalu minta foto bersama Romo Muji gitu ya. Saya jadi tahu, ini saya sangat kagum bagaimana dia sebagai seorang Yesuit, sebagai seorang imam di dalam gereja, tetapi juga menjadi terang dan garam bagi masyarakat di mana dia berkiprah. Sehingga kita tidak heran ketika beliau meninggal itu banyak sekali yang melayat ya,
entah yang datang waktu itu ya pagi hari sampai malam, tetapi juga yang ikut perayaan Ekaristi ya, misa requiem itu baik 2 kali di kompleks Kapel Kolese Canisius Jakarta maupun juga di gereja paroki Girisonta, sampai ke pemakaman itu ada banyak sekali, ada ribuan orang yang datang sebagaimana kita ikuti dan saksikan bersama. Itu menjadi tanda bagaimana Romo Muji itu dikenal dan dicintai oleh masyarakat, dan itu yang saya kagumi terhadap beliau ini. Dan orang yang sederhana, dan beberapa hari setelah beliau pergi ini banyak yang masih belum siap untuk kehilangan rupa-rupanya. Ada yang masih sedih, merasa ada kekosongan dan sebagainya. Saya kira itu bagi saya yang sangat mengagumkan bagi Romo Muji, seorang Yesuit yang tidak hanya sibuk berkiprah di dunia keagamaan atau liturgi atau apa saja, tetapi juga berkiprah di dunia, tetapi juga penuh dengan refleksi sebagaimana yang dia tulis di dalam berbagai tulisan dan buku yang dia terbitkan. Jadi ada kesatuan antara altar dengan pasar, tetapi juga dengan altar, dengan tikar maksud saya. Itu yang bagi saya mengagumkan. 3 dimensi itu sangat hidup di dalam Romo Muji dan dia hidupi, dan tampaknya masyarakat luas merasakan hal itu. Dan ini bisa menjadi atau semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Ketika saya mengingat Romo Muji, hal yang paling saya ingat adalah bagaimana Romo Muji itu dekat dengan para Yesuit-Yesuit muda, layaknya sahabat-sahabatnya. Dan memang kami para Yesuit-Yesuit muda menganggap Romo Muji itu sahabat-sahabat dalam Tuhan. Pernah suatu ketika Romo Muji mengajak saya untuk berkunjung dan melihat sebagai seorang sahabat bagaimana karyanya dalam sketsa itu begitu indah. Dia mengajak saya sebagai sahabat muda di dalam serikat untuk melihat bahwa wajah Tuhan juga ada di dalam karya-karya seninya. Saya sungguh terkesan dengan hal itu, dan lewat hal-hal yang sederhana seperti itu, ajakan-ajakan personal, itulah kemudian saya menganggap bahwa Romo Muji itu melihat kami, para Yesuit-Yesuit muda, sebagai sahabat-sahabatnya di dalam serikat. Saya sungguh terkesan, dan dengan kisah-kisahnya di dalam dunia seni, Romo Muji mengajak kami yang muda-muda ini untuk selalu melihat dan menemukan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kadang-kadang begitu kabur, tetapi sekaligus Tuhan ada di sana. Itulah Romo Muji dalam pandangan saya sebagai sahabat yang sungguh sangat senior, tetapi menganggap saya yang muda ini sebagai sahabat mudanya. Saya sungguh kagum dengan Romo Muji akan satu hal sepanjang hidup beliau, sepanjang saya mengenalnya, yaitu sikap lepas bebasnya. Saya bisa merasakan selama 7 tahun, kurang lebihnya, di Kolese Canisius, Romo Muji itu adalah pribadi dan Yesuit yang lepas bebas. Lepas bebas dalam banyak hal. Yang paling sederhana adalah lepas bebas dalam sarana-sarana transportasi. Kita selalu melihat, mendengar Romo Muji itu kemana-mana pakai transportasi umum. Kadang-kadang saja kemudian meminta ada transportasi dari komunitas, ada mobil, tetapi itu bukan tujuan. Dia selalu kemana-mana dengan perasaan lepas bebas. Saya bisa merasakan itu, bahwa di dalam sarana-sarana yang sederhana, Romo Muji itu begitu lepas bebas. Dan ini juga membuktikan kedalaman spiritual dari Romo Muji terkait dengan rasa lepas bebasnya.
saya bisa merasakan bagaimana perasaan lepas bebas itu dihidupi oleh Romo Muji. Dan paling menarik adalah bagi saya, perasaan lepas bebas ini, jiwa yang lepas bebas ini juga muncul seringkali di dalam kritikan-kritikan Romo Muji terhadap pemerintah, terhadap hidup, terhadap style dan gaya hidup banyak orang. Tetapi ini membuktikan bahwa ketika Romo Muji memberikan kritikan, itu kelihatan sekali. Dia adalah pribadi dan Yesuit yang lepas bebas terhadap banyak hal. Itulah yang sungguh saya kagumi dari Romo Muji. Romo Muji itu kan jauh banget sebagai angkatan di atas saya jauh ya. Saya merasakan bahwa persahabatan dalam serikat itu justru lintas generasi seperti itu. Dan Romo Muji sebagai generasi yang saya bisa mengatakan tua, tetapi dia sangat solider dengan generasi muda. Dia tidak terlalu membedakan itu ya. Selama ini saya merasakan, apalagi setelah saya bersama dengan beliau jadi satu komunitas di Canisius ini terutama ya, beliau sangat toleran, sangat mengerti gitu ya. Dan saya menjadi tidak canggung untuk bergaul dengan beliau karena situasi yang seperti itu. Jadi tidak terlalu gap antara generasi itu nggak begitu saya rasakan. Maka saya sendiri merasa nyaman untuk hidup bersama dengan Romo Muji di komunitas ini. Itu kesan yang saya alami sebagai pribadi Romo Muji yang bersama dengan beliau 1,5 tahun paling tidak nih saya punya pengalaman kebersamaan dengan beliau akhir-akhir ini. Memang dulu saya juga pernah mengalami dengan beliau sebagai skolastik ya, artinya beliau sebagai dosen dan saya sebagai mahasiswa. Saya merasakan perbedaan memang pada waktu itu ya, mungkin karena faktor pribadi saya sendiri gitu ya. Tetapi sekarang ketika dalam kebersamaan kami berkarya, saya merasakan seperti itu. Beliau sangat solider, sangat mengerti dengan yang lebih muda dan akhirnya seperti nggak membedakan gitu lah, membedakan status atau membedakan lintas generasinya. Itu pengalaman saya dengan Romo Muji seperti itu. Kesederhanaan. Setiap kali tentu yang bersama di sini akan tahu ya, Romo Muji berjalan dari depan atau berjalan bahkan dari belakang sana dengan jalan kaki. Beliau selalu setia menggunakan public transportation, bahkan bajai itu ya. Itu sangat terasa sekali. Maka saya sering kali melihat Romo Muji berjalan kaki entah dari gerbang depan atau dari belakang, karena beliau memang turun dari bajai gitu dalam setiap kali perjalanan. Ini hal yang sepele ya, tetapi bagi saya ini keistimewaan, sangat sederhana. Dalam hal itu begitu kelihatan sekali. Juga dalam keseharian ya, kita merasakan sendiri. Ketika saya harus mencari sepatunya Romo Muji yang akan digunakan, saya agak kebingungan mencari sepatunya gitu. Karena ternyata hanya ada sepatu itu yang di situ, tak pikir ada yang lain, ternyata kok hanya itu gitu. Sama juga ketika saya harus mencari pakaian yang lain gitu ya, sama. Bukan karena saya tidak menemukan yang terbaik di mana, tetapi ternyata hanya ada itu. Ini bagi saya kesederhanaan ya. Ya, Romo Muji, seorang sahabat. Kami sama-sama dari kota Solo, tapi umur kami selisih 10 tahun. Dia seorang filsuf, yang saya maksud sebagai orang yang membongkar pengandian-pengandian, mempertanyakan dasar-dasar untuk tindakan kita. Mengapa itu dilakukan? Waktu saya mengajar di UI, dia juga rela untuk memberikan waktunya mengambil beberapa fakultas. Kami kerap bersama-sama, sampai sekarang bisa hidup bersama di Canisius. Seorang yang saya kagumi, karena dia sebagai filsuf Indonesia, nampaknya bagi saya adalah juga mengambil inspirasi dari filsuf-filsuf Indonesia yang lain, seperti Triharkara, yang mempunyai sesanti, pendidikan itu memanusiakan manusia, dan manusia Indonesia yang Romo Muji masukkan dalam hatinya adalah manusia Indonesia yang menderita. Teringat sekarang bahwa kerap kali dia datang masuk kamar makan dan cerita tentang kejadian-kejadian di luar. Dan dia membuat kita bertanya,
mempertanyakan juga kemapanan yang selama ini kita nikmati bersama. Kata-katanya tegas. Dia tekun. Tekun itu dapat dilihat bagaimana dalam sketsa-sketsanya. Dan sebagai seorang imam, dia menjadi imam sampai akhir. Minggu pagi masih misa, masih berkhotbah. Dan dia juga sebagai seorang dosen, pengajar, terbang ke Solo, mengajar di sana. Tapi tentu saja STF Triarkara adalah tempat dari mana dia berasal dan tumbuh dan mengabdi. Dan yang menampak, dia juga hidup dalam ruang-ruang di luar gereja, ruang-ruang publik, di mana dia lebih membawa wajah orang-orang Indonesia yang sederhana, orang-orang Indonesia pada umumnya. Lalu kerap kali disebut bahwa Romo Muji juga mempunyai kecuali AR untuk altar, AR untuk pasar, beliau juga memiliki AR untuk tikar. Tikar bagi kita adalah lambang di mana kita bersujud, duduk bersila menghadap Yang Maha Kuasa. Di situ kita bermeditasi, di situ kita berkontemplasi, di situ kita menimba kekuatan ilahi. Romo Muji, selamat jalan. Teruskan memberi inspirasi pada kami teman-temanmu yang masih berada pada peziaran ini. Ad Maiorem Dei Gloriam. Pater Muji itu adalah sahabat dalam serikat yang unik. Pater Muji itu khas, tidak bisa disamakan dengan Pater Yesuit yang lain begitu ya. Di dalam komunitas, di rumah, Pater Muji itu sebagai sahabat yang kritis tentang kehidupan bersama, tapi juga tentang dunia di sekitar masyarakat, terutama tentang pemerintah, tentang politik, tentang suasana masyarakat sekitar, apa yang menjadi keprihatinan masyarakat. Malah yang menarik itu beliau sering bercerita dulu tentang keadaan orang-orang kecil yang ada di sekitar komunitas maupun tempat-tempat beliau berkarya. Jadi beliau itu sahabat yang memberikan informasi dan dimensi berbeda dari keadaan yang sedang terjadi, entah di rumah, di komunitas, entah juga di masyarakat, atau juga di dunia secara global. Jadi beliau itu memberikan update informasi dan pandangan-pandangan yang khas gitu ya, unik ya. Mungkin karena pribadi beliau Romo Muji yang sensitif terhadap rasa perasaan manusia, orang-orang yang dia kenal, yang dekat dengan dia, maupun yang kami rasa biasa-biasa saja relasinya, tetapi Romo Muji itu punya informasi yang lebih banyak gitu, yang kami kira hanya kenal biasa, tapi ternyata kok punya pengalaman yang mendalam secara personal gitu. Kadang-kadang kami juga sulit memahami kenapa Romo Muji mengatakan ini atau melakukan itu begitu ya. Romo harusnya kan tidak seperti itu gitu ya. Mungkin karena kami tidak mengerti apa yang dialami oleh Romo Muji gitu ya. Apa yang dialami oleh beliau ketika bertemu atau bersinggungan dengan orang tertentu, komunitas tertentu gitu ya, atau aktivitas tertentu di luar sana gitu ya. Maka Romo Muji itu ketika beliau meninggal lalu disemayamkan di Kolose Canisius, dan banyak orang yang datang gitu ya, dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya, dan juga budaya maksud saya itu tidak hanya orang Indonesia begitu ya, tapi orang luar negeri pun
itu datang dan mengucapkan belasungkawa begitu ya. Dan mereka mulai bercerita tentang relasi mereka dengan Romo Muji itu yang akhirnya membuka mata saya begitu ya. Oh, ternyata Romo Muji itu adalah seorang sahabat yang mau hadir di periferi gitu ya, di tempat-tempat batas-batas yang kami teman-teman komunitasnya itu tidak bisa ke sana begitu ya. Lalu seperti dalam angan-angan saya, Romo Muji itu seperti mengatakan nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir teman-temanku gitu ya, saya yang akan mewakili kalian di sini. Itu yang apa ya, yang mengesankan bagi saya tentang Romo Muji sebagai sahabat. Gitu. Romo Muji itu adalah sosok sosok istimewa yang dipilih Tuhan, gitu ya, yang dipilih Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia saat ini, gitu ya, dalam situasi seperti yang sekarang kita hadapi, gitu ya. Yang mengagumkan bagi saya untuk Romo Muji adalah Romo Muji itu menjalankan misinya sebagai seorang Yesuit tanpa ia harus mengatakan aku menjalankan misi Yesuitku loh ini gitu ya. Aku percaya sama Tuhan, aku percaya kepada Tuhan yang mengutus aku di dalam serikat Yesus sebagai seorang imam, sebagai seorang Yesuit lewat caraku sendiri gitu ya. Itu yang mengagumkan buat saya dari sosok Romo Muji gitu ya. Banyak yang ia katakan di luar, banyak yang ia lakukan di luar gitu ya. Tetapi tidak ia sampaikan di dalam rumah, di dalam komunitas gitu ya. Karena menurut saya Romo Muji itu tidak ingin sombong gitu ya, tidak ingin pamer tentang apa yang ia lakukan gitu, tidak gitu ya. Tetapi ia ingin memang memperbaiki dunia ini dengan caranya sendiri, lalu ia menghargai kehidupan. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Romo Muji itu dari tindak tanduk, kegiatan, dan kata-katanya itu memperjuangkan kehidupan. Mengapa? Karena dari cerita-cerita yang saya dengar gitu ya setelah Romo Muji meninggal, itu orang-orang datang gitu satu persatu maupun kelompok gitu ya, dan bicara waktu itu bersama Romo Muji, ini ada fotonya. Nah, terus saya diberi lukisan gitu, ada orang juga yang diberi lukisan khusus gitu ya, lalu dikatakan kepada orang tersebut, oh ini kamu gitu ya, ini kamu dalam perjalanan hidupmu, nah, gitu. Seorang itu cerita, oh iya saya sampai sekarang mengingat ini Romo gitu ya. Dan saya simpan gitu ya. Relasi yang dibangun oleh Romo Muji itu relasi personal yang berkelanjutan, yang terus sampai dibawa oleh Romo Muji sampai akhir hayatnya gitu kan. Relasi yang berkelanjutan yang terus berjalan. Dan saya yakin juga sih apa yang dilakukan oleh Romo Muji di masa hidupnya itu beliau tidak ingin berhenti hanya sampai di situ gitu ya. Beliau berharap, saya yakin ya, beliau berharap bahwa perjuangannya terhadap kehidupan, relasinya yang personal terhadap setiap orang itu bisa dilanjutkan oleh orang-orang yang pernah berjumpa dengan dia. Itu sih sebenarnya. Begitu, jadi yang mengagumkan dan mengesankan dari Romo Muji adalah perjuangannya terhadap hidup, dan saya yakin juga keinginannya agar perjuangan ini berlanjut kepada semakin banyak orang. Bagi saya, seorang Romo Muji Sutrisno yang saya kenal, saya mengenal beliau itu sejak saya di Canisius. Bagi saya itu Romo Muji adalah seorang bapak juga sekaligus seorang sahabat ya. Beliau itu
mengenal saya atau saya mengenal beliau itu karena beliau itu selalu ketika Canisius Wind Ensemble yang saya dampingi itu ada acara, beliau itu pasti akan selalu ada. Dan saya sungguh kagum sama beliau karena beliau itu ya setelah tampil itu biasa beliau itu akan menasihati beberapa hal, mestinya begini, mestinya begini. Itulah maka saya menganggap bahwa Romo ini sebagai sahabat, guru, dan juga sebagai tentu saja bapak untuk saya, terutama berkaitan dengan seni ensemble yang saya dampingi ini. Romo Muji Sutrisno, setelah beliau ini wafat kemarin, saya baru sadar bahwa ternyata beliau ini seorang yang sungguh hebat ya. Saya melihat beliau itu ternyata setelah banyak pelayat yang datang begitu, beliau ini seorang yang sungguh sangat terkenal dari segala maksudnya dari segala macam orang ya, itu entah dari keyakinan apapun mereka akan datang dan mereka akan benar-benar merasa kehilangan ketika Romo itu pergi. Dan saya memang percaya bahwa karena Romo Muji ini sungguh sebagai seorang yang berkontribusi untuk kebudayaan bangsa ini sangat kuat. Ya di samping dia bisa mengaitkan antara iman, antara filsafat, lalu kebudayaan. Dan beliau juga dulu juga pernah aktif di pemerintahan, itu sungguh-sungguh saya merasakan bahwa Romo Muji ini seorang yang hebat. Ya, beliau sungguh sangat terkenal di bangsa ini. Begitu. Sosok Romo Muji itu di mata saya itu ya terutamanya sebagai om ya, sebagai keluarga. Walaupun bukan hubungan darah juga, masih hitungannya ipar, tapi terasa dekat karena dari dulu kalau ada acara atau ada misa keluarga yang membutuhkan Romo itu pasti mintanya ke Romo Muji dulu kalau beliau tidak berhalangan. Sosoknya sendiri di keluarga itu ya seperti anggota keluarga pada umumnya begitu ya. Saya bahkan kadang-kadang lupa kalau beliau itu orang besar gitu, budayawan nasional gitu. Karena ketika kembali ke keluarga ya seperti keluarga pada umumnya yang adalah Romo gitu. Jadi kalau ada keluarga saya yang adalah Romo ya beliau gitu. Saya taunya seperti itu dari kecil. Semenjak saya masuk CEC, walaupun satu kawasan sebenarnya malah kita jarang ketemu ya, karena ya satu kesibukan masing-masing, dua kalau saya kunjungan ke pastoran itu juga nggak enak gitu ya. Dan kalaupun saya sengaja untuk ke pastoran untuk menemui beliau, kadang-kadang malah beliaunya yang tidak ada di tempat karena Romo Muji itu sangat sibuk. Muji sangat sibuk, pameran di mana-mana. Tapi seringnya itu ketemu di acara-acara CC malah. Kalau ada misa yang beliau pimpin sebagai konselebran, lalu ada acara-acara seni, CAP, terakhir itu ada konsernya J. Wijayanto. Nah itu saya juga ketemunya malah di situ. Dan malah di acara-acara seperti itu kami mengobrol justru. Dan ya mengobrol itu ya rasanya tidak asing gitu ya, walaupun jarang ketemu, tapi beliau itu sangat ramah, sangat justru beliau yang mengajak ngobrol gitu ya. Malah saya yang kadang-kadang sungkan mengajak ngobrolnya. Kurang lebih sosok Romo Muji di mata saya seperti itu sih singkatnya. Yang berkesan bagi saya dari Romo Muji itu adalah kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Romo itu kan orang terkenal ya masuknya ya, budayawan nasional, tokoh besar begitu ya. Tapi masih sering tuh dia naik bajai kalau kemana-mana. Terus kalau ketemu orang itu pasti menyapa duluan. Nah sapaan-sapaannya ini yang tidak berbeda kepada siapapun itu yang cukup mengesan bagi saya gitu. Terutama kalau yang saya ingat itu misalnya ada tugas kur guru gitu ya untuk misa, untuk acara di CC. Kalau misalnya pada saat itu romonya itu Romo Muji, pasti setelah itu
beliau akan menghampiri tempat kur dan menyalami kami satu persatu. Padahal kan beliau yang romo ya, harusnya kami yang menyalami. Ternyata beliau yang datang ke kami menyalami. Lalu misalnya saya tugas organis, beliau akan datang ke saya menyalami juga dan mengatakan, mengapresiasi saya gitu ya, oh main organnya bagus, keren gitu. Lalu menyalami guru-guru yang lain, kurnya keren sekali gitu ya. Terus ya yang paling saya ingat sih, dia pasti agak-agak pamer gitu ya, agak-agak pamer ke guru-guru yang dia salamin kalau ini masih ponakan saya nih yang organis gitu. Dan itu selalu dia lakukan kalau setiap ada tugas kur guru yang ada sayanya dan ada guru-guru yang lain. Dan ya mungkin itu yang nanti akan selalu saya kenang dan saya rindukan gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang mengesan bagi saya. Saya mengenal Romo Muji dengan baik sebagai sahabat di komunitas. Beliau beridentitas sebagai budayawan, rohaniawan yang selalu mengedepankan dan berada di posisi di kaulo alit, atau dia selalu ingin membela yang lemah. Beliau seorang yang humanis, menyapa dengan baik, lalu menemani kita di sini sebagai orang tua juga, dan juga sebagai panutan yang memang berkesan bagi kami. Kesan yang paling kuat dari Romo Muji, beliau selalu ingin dekat dengan kita semua, mengenal baik secara pribadi untuk kami semua, para sahabat dan juga dari semua penghuni komunitas. Dia selalu berkomunikasi dengan baik setiap hari, saling menyapa, meneguhkan, dan juga memberikan nasihat-nasihat tentang kehidupan. Halo, nama saya Ibu Benarse. Saya sebagai karyawan pasturan. Pekerjaan saya tiap hari memasak. Tentang Pater Muji almarhum, saya mengenal di sini kurang lebih 2 tahun. Saya mengenal beliau orang bijaksana, ramah, dan baik. Beliau kesukaannya kalau makan di sini, di belakang dapur pasturan. Makanan favoritnya ikan sama sayur lodeh sama tempe goreng. Begitu aja. Terima kasih. Nama saya Dodi Harimulyono, ya karyawan pasturan ya tentunya ya. Menurut saya Pater Muji itu orangnya selalu mengayomi karyawan. Dia selalu mau berbaur dengan kalangan bawah. Jadi segala keluh kesah kami selama di pasturan tuh ditanggapi dengan baik lah gitu. Jadi makanya kita bilangnya itu Pater Muji itu pater apa ya, yang selalu mengayomi karyawan, pokoknya dia mau berbagi keluh kesahnya gitu. Demikian sih itu yang saya selama ini kenal dari Pater Muji ya. Kalau menurut saya itu ya, kenal Romo Muji dari awal itu ya berpenampilan begitu ya. Rambutnya gondrong, kan, sifat-sifatnya kayak gitu ya. Banyak orang yang mengira itu bukan Romo toh, itu. Kecuali yang lingkungan kita dan yang mereka kenal, itu aja. Yang saya tahu itu sama karyawan bagus bener, sering ngasih contoh-contoh, bimbingan menghadapi teman-teman gimana gitu cara-caranya. Iya. Menurut saya Romo Muji Sutresna itu adalah orang besar tapi tidak menunjukkan kebesarannya. Begitu bersahaja, begitu rendah hati terhadap semua ya. Saya sangat kagum
Saya pribadi mungkin juga seluruh anggota Satpam sangat kagum. Beliau tidak pernah menggunakan fasilitas yang ada di Canisius, tapi cukup dengan bajai, paling istimewa dijemput tamu atau naik taksi. Begitu. Vestrum non turbetur, ne formi